kita mau menyembah Dia yang luar biasa, kita mau memuji Dia. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh diperkenankan untuk kami datang memuji, memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Siapakah kami ini Tuhan? Kami boleh datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini. Kami percaya rancangan-Mu indah buat kami. Sama-sama angkat pujian. Siapakah aku ini Tuhan? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu, oh Yesus, Kaulah Rajaku. Haleluya. Telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi Suaranya terhilang ya, Adalin. Adalin suaranya terhilang ya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Selain puji dan sembahkan. Haleluya, haleluya, glory haleluya. Kami memuji-Mu, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami datang memuji Engkau Bapa. Kami boleh diberi kesempatan untuk kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Kami memuji Engkau, ya Allahku. Ini kami Tuhan,
Ini kami anak-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya bagimu, Yesus. Ini kami, ya Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami. Haleluya. Kau Bapa satu-satunya yang kami sembah. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkaulah satu-satunya yang kami sembah. Engkau Allah kami. Satu-satunya yang kami harapkan. Oh Yesusku. Terima kasih Tuhan. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, Kau Yesus kami, ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Inilah pujian kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya harapan kami Bapa. Engkaulah satu-satunya pujian kami pada malam hari ini Tuhan. Glory, haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Oh Yesus, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami terus memuji Engkau Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Di dalam penyembahan kami, memasuki pelayanan firman pada malam hari ini Tuhan. Biar pengurapan Allah boleh terjadi melalui setiap kami, khususnya hamba-Mu Bapak Abraham yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terimalah pujian kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita masih terus memuji nama Tuhan masuk ke dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau angkat satu buah pujian. Pujian yang mengatakan bahwa Yesus setia
Dalam keadaan apapun kita, dia tetap Allah yang setia. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami untuk-Mu Bapa. Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Engkau melepaskan kami dari sebuah cobaan hidup kami Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Sama-sama kita mau katakan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sama-sama katakan berkali-kali. Yes. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Oh, oh, oh. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan menolong kami. Berkali-kali tangan Tuhan meraih hidup kami. Tapi seringkali kami menjauh daripada-Mu Tuhan. Tapi mulai malam hari ini Bapa, oleh kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Abraham, kami boleh dipulihkan, kami boleh dibenarkan Tuhan, kami boleh dilayakkan Tuhan, untuk kami datang terus bersama-Mu masuk dalam rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sama-sama katakan berkali-kali. Yes, haleluya. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sambil hambanya mempersiapkan, katakan lagi pujian ini berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong, yes. Berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit
Engkau ada, Yesus setia. Oh, oh, oh. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam, Engkau ada, Yesus setia. Silakan hambanya Bapak Pendeta Abraham boleh ambil alih. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Berkatkan. Shalom, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kau setia buat setiap kami malam hari ini. Engkau setia bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kami puji, kami sembah Engkau. Bapa yang baik, terima kasih. Kami tahu malam hari ini adalah malam yang Tuhan berikan buat setiap kami. Untuk kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak ingin kehilangan fokus malam hari ini. Untuk kami boleh menikmati firman-Mu. Karena firman-Mu adalah perkataan Engkau sendiri Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau berkata-kata buat setiap kami. Untuk membangkitkan iman kami. Untuk membangkitkan setiap kami malam hari ini. Membuat kami semakin hari semakin dekat dengan Bapa. Tidak ada pemisah apapun antara kami dan Engkau. Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang mengasihi kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau berkuasa atas firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Bahkan sedikit pun tidak ada apa-apanya. Tapi firman-Mu itu yang berkuasa atas kami. Firman-Mu malam hari ini, itulah yang menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Memberikan pengertian buat setiap kami Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom semua, selamat malam. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Elia Esther yang sudah mengundang saya untuk kita boleh sharing-sharing firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Pastor Abraham. Saya mengembalakan di salah satu gereja, di salah satu sinode yang ada di Tangerang. Ya, saya sudah berkeluarga, istri satu, anaknya yang 3, Bapak Saudara ya. Anak yang pertama putri, yang kedua itu kembar, Saudara. Ini kemurahan Tuhan karena semuanya dari Tuhan. Ya, kembar, cowok-cowok, puji Tuhan. Nah, itu semua saya sangat senang dengan kejadian ini karena tidak ada riwayat kembar sama sekali, baik dari keturunan saya ataupun istri saya. Tapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah tuli, Saudara. Karena sebelum kejadian ini, istri saya pernah hamil, kemudian keguguran di bulan kedua. Ya, keguguran di bulan kedua, akhirnya saya berkata bahwa Tuhan, kemarin pas keguguran ke rumah sakit, wah biayanya cukup lumayan ternyata. Ya, akhirnya saya bilang dengan Tuhan sambil iseng-iseng, Bapak Saudara. Tuhan kalau gini, Kau tahu saya hamba Tuhan. Ya, bukan seperti orang yang lain yang punya profesi yang berbeda. Akhirnya saya berkata sama Tuhan, udahlah Tuhan, daripada repot-repot ya, kasihan istri juga. Ya, udahlah Tuhan kasih aja kembar. Jadi udah sekali ini terakhir selesai. Puji Tuhan. Nah, ternyata Saudara, perkataan saya yang biasa, saya katakan itu hanya perkataan ibarat sambil merenung sama Tuhan, sambil berdoa sama Tuhan. Bukan juga sebuah permintaan, bukan juga sebuah request yang bahwa Tuhan harus menjawab seperti apa yang saya mau karena saya
karena keterbatasan dan lain sebagainya. Ya, tetapi hanya kata-kata biasa sama Tuhan. Nah, di situ saya membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Ya, kalau Tuhan kita nggak hidup, nggak usah disembah, pulang semua kita. Kalau Tuhan kita nggak hidup, Bapak Ibu Saudara, nggak ngerti keadaan kita, nggak usah baca Alkitab, nggak usah gereja. Amin. Kalau Tuhan kita mati, Bapak Ibu Saudara, terserah bebas berbuat apapun di luar sana. Tetapi masalahnya Tuhan kita hidup. Ya, Tuhan mendengar dengan tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga, Tuhan berikan anak yang kembar. Saya tanya ke dokter ini keturunan dari siapa? Ya, beliau katakan dari istri. Saya kejar dengan keluarga istri, nggak ada yang kembar, saudara. Ya, nggak ada, sama sekali nggak ada yang kembar. Ada dulu, entah bukan dari mamanya, tapi bukan dari papanya juga, tapi dari tantenya atau siapa gitu. Ya, tantenya mama, mertua ya, tante mertua atau siapa yang mertua, begitulah. Ya, dari daerah-daerah lain gitu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kekuatan kita hanya satu, yaitu berdoa sama Tuhan. Haleluya. Saya percaya berdoa semuanya sudah pintar-pintar berdoa. Amin. Saya percaya semuanya pasti sudah mantap kalau berdoa. Haleluya. Izinkan malam hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan merenungkan kembali sesuatu tentang doa. Nah, masalahnya adalah banyak keperluan kita, banyak pergumulan kita Bapak Ibu Saudara, tetapi banyak request kita sama Tuhan, tetapi jarang mau berdoa. Tapi kita sering ngotot sama Tuhan, sering minta sesuatu A, B, C, dan D sama Tuhan, sampai seperti apa yang kita mau. Kita akan belajar malam hari ini, seperti apa kedahsyatan doa itu, dan sebenarnya doa itu apa, saudara? Ya, kita akan belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Ya. Kalau kita renungkan di perjanjian lama atau perjanjian baru, Bapak Saudara, misalnya kalau ada satu orang tokoh di perjanjian lama atau perjanjian baru ini yang masih hidup, ya. Kalau kita wawancarai, Bapak Saudara, kira-kira kesuksesan Abraham apa? Kira-kira kesuksesan Nuh apa? Ya, sehingga dia bisa diselamatkan dari badai yang besar, ya, air bah yang besar. Nah, kira-kira kalau kita tanya Elia, kok bisa sukses seperti itu? Apa sih? Amin. Haleluya. Kalau kita tanya sama si Yakub, ya, Yakub adalah orang yang bergumul dengan Allah dan jadi pemenang. Haleluya. Kemudian Yosua, apa yang terjadi dengan Yosua? Yosua bisa, Bapak Ibu Saudara, minta matahari berhenti di sini dan bulan kau berhenti di sana. Jangan malam dulu. Ya, tidak ada satupun manusia yang pernah melakukan hal ini selain daripada Yosua. Kemarin di tahun lalu kurang lebih 2023 atau 2022 kami ke Israel, dikatakan oleh pembimbing rohaninya itu, tour guide-nya itu dikatakan bahwa Bapak Ibu Saudara tolong lihat sebelah kiri. Kenapa? Karena di sebelah kiri ini adalah lembah di mana Yosua memerintahkan bulan dan matahari berhenti di sini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, tempat itu ada. Ya, tempat itu bukan bohongan. Jadi cerita dalam firman Tuhan tentang Yosua berperang itu, ya, ada tempatnya. Haleluya. Saya lagi garis bawahi malam hari ini, Tuhan kita hidup. Ya, garis bawahi malam hari ini bahwa Tuhan kita dahsyat. Amin. Nah, sehingga kenapa Yosua bisa lakukan hal ini? Amin. Jawabannya hanya satu. Hanya doa. Haleluya. Sedahsyat itukah doa? Yes. Seluar biasa itukah doa? Yes. Karena doa, kata lainnya adalah didengar, D-nya didengar, O-nya oleh, A-nya Allah. Jadi doa itu didengar oleh Allah. Haleluya. Jadi kalau kita doa, Bapak Saudara, pasti didengar oleh Allah kita. Haleluya. Nah, kita akan belajar dari Daniel, Bapak Saudara. Daniel pasalnya yang ke-6. Ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap
yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kita tahu bahwa Daniel, Bapak Ibu Saudara, orang yang cinta Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan dia juga adalah bukan seorang pengangguran, orang yang sibuk. Amin. Sibuk, ya. Bayangkan saja ini, dia lagi mau doa tapi tiba-tiba ada yang bawa surat perintah. Ya, dipanggil. Amin. Daniel bisa selipin waktunya untuk berdoa. Haleluya. Yes. Terkadang kita berbeda Bapak Ibu Saudara, merasa sibuk sedikit, banyak aktivitas sedikit, sudah nantilah. Amin. Lupa lah, maaf Tuhan saya lupa berdoa. Lupa Tuhan, maaf kemarin sudah kok. Haleluya. Nah, tetapi kita belajar Daniel Bapak Saudara. Daniel dipakai Tuhan dengan luar biasa karena kehidupan doanya seperti orang minum obat, betul? 3 kali sehari dia lakukan di hadapan Tuhan. Ya, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Saya percaya setiap kita pun Bapak Ibu Saudara pasti melakukan hal yang sama, yes. Ya, sehingga doa membuat kita terhubung, terkoneksi dengan Allah. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Dimanapun dan kapanpun Ia mendengar setiap seruan doa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau tiba-tiba digerakkan Tuhan, mungkin pada saat bekerja atau lagi beraktivitas, tiba-tiba Tuhan gerakkan, Tuhan taruh satu nama, tiba-tiba kita teringat akan orang ini, ambil waktu sebentar untuk mendoakannya. Tuhan, kok di dalam hati saya kok ada nama si A, ada apa? Pernah muncul nama-nama itu Bapak Saudara, tiba-tiba aku keingat sama ini, keingat sama itu. Haleluya. Nah, sekarang zaman canggih, bisa telepon. Amin. Beberapa waktu lalu Bapak Saudara, saya teringat dengan teman, ya, pernah sakit karena saya waktu itu saya lewat di satu tempat yang mengingatkan kisah dengan beliau, ya. Tiba-tiba saya telepon, ya kan hati saya kok pengen hubungi orang ini. Pas saya telepon ternyata Bapak Saudara sudah pulang ke Ramatullah. Ya, yang angkat istrinya. Malam Pak, mohon maaf, ya Pak ini sudah lama dipanggil Tuhan. Wow, haleluya. Kita mesti gerak cepat, saudara. Ketika mungkin Tuhan taruh sebuah nama, ya ketika mungkin Tuhan sebutkan sebuah nama dalam hati kita, berbicara pada hati kita, kan awalnya kita nggak tahu. Ya kenapa kok nama ini tiba-tiba muncul, ada apa? Haleluya. Nah, ada baiknya kita tanya, Bu, shalom, Pak, shalom, apa kabar? Kok tiba-tiba saya merasa pengen telepon. Mungkin kita nggak tahu keadaan orang lain Bapak Saudara. Nah, jauh lebih baik hal ini daripada kita gosip. Amin. Daripada kita ngomongin dia. Daripada kita cari teman buat kita curhat, tapi curhat yang tentang kehidupan keluh kesah terus. Saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Haleluya. Oke. Yuk kita belajar. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel tetap berdoa, Bapak Ibu Saudara. Daniel orang hebat, dia berdoa. Kebiasaan orang datang pada Yesus untuk mengutarakan keinginannya, pasti kita. Ya. Dan keperluannya dengan segudang permintaan. Cenderung orang masuk dalam ruang doa, Bapak Saudara, pasti mau merampok hartanya Allah. Boleh nggak? Haleluya. Cenderung orang berdoa, Bapak Ibu Saudara, perminta segudang permintaan dan segudang keperluannya. Haleluya. Ada berapa sering kita doa 7 jam, 4 jam, 5 jam seharian. Ya, haleluya. Tapi isi semuanya itu adalah Tuhan saya minta ini. Saya minta istri, saya minta anak, saya minta cucu, saya minta, semuanya minta. Haleluya. Sehingga dari start awal doanya, Bapak Saudara, dimulai semuanya dengan permintaan. Haleluya. Salah nggak kita minta sama Tuhan? Nggak salah. Nggak ada yang salah. Amin. Nggak ada yang salah, tetapi haleluya, kita akan belajar dari murid-murid Yesus. Ya. Seperti apa Alkitab mengajarkan
Doa itu yang sesungguhnya. Haleluya. Kita buka dalam Lukas pasal yang ke-11. Semua boleh lihat ayat firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-11. Ayatnya yang pertama. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Pada satu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Kemudian jawaban Tuhan di ayat yang kedua. Jawab Yesus pada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Ada satu kalimat di sini, Bapak Saudara, di ayat yang pertama, kita juga diajari oleh Tuhan Yesus tentang Lukas 11 ayat yang pertama. Di sini ada sebuah teladan Yesus. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Yesus ngajarin kita untuk berdoa. Haleluya. Yesus tidak ngajari kita untuk semuanya khawatir. Yesus tidak ngajarin kita, Bapak Saudara, untuk semuanya, wah takut ini, takut itu, takut ini, takut ini, takut ini, entah saya sakit saya nggak sembuh, kalau nggak sembuh bagaimana, ntar uang saya habis, harta saya habis, dijual semua. Yesus ngajarin kita. Yesus ngajarin, nyontoh kepada murid-muridnya, sedikit-sedikit ia berdoa. Pada satu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Artinya, di tempat manapun Bapak Ibu Saudara, kita dapat menaikkan doa di hadapan Tuhan. Katakan amin. Amin. Ya. Boleh kita menaikkan kemana? Dimanapun kita berada. Di mana tempat kita sering berada. Mungkin Bapak Ibu Saudara sering berada di rumah. Berarti doanya di rumah. Sering di kantor. Berarti doanya juga bisa di kantor. Sering di jalan, Saudara. Ya bisa sambil jalan. Ya. Nah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Jawab Yesus pada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah Bapa, koma di situ. Why ada kata Bapa di situ? Amin. Kata Bapa adalah jalinan keintiman antara kita dan Tuhan. Jadi yang pertama kita pelajari malam hari ini, mengapa berdoa itu penting? Yang pertama, doa membuat kita intim dengan Bapa. Amin. Yang pertama, doa membuat kita intim dengan Bapa. Arti daripada doa, jangan dulu minta itu, minta ini, segudang permintaan. Tar dulu, Saudara. Kita mesti kembali kepada firman Tuhan. Jalin keintiman sama Tuhan. Jadi doa itu membuat kita intim dengan Bapa. Satu hubungan yang sangat erat dan hubungan yang sangat spesial. Artinya kalau kita berdoa, itu merupakan sebuah hubungan, sebuah jalinan yang erat antara kita sama Tuhan, dan itu adalah hubungan yang sangat spesial dari apapun. Ya, ketika kita meluangkan waktu untuk berdoa, itu adalah satu hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan. Katakan yes. Jadi berdoa yang suka diabaikan oleh orang itu, orang-orang, Saudara, banyak orang yang ngabaikan tentang doa. Ngapain sih? Doa itu biasa dilakukan oleh yang udah umurnya oleh orang-orang tua semuanya. Ya, buat ngisi-ngisi waktu. Padahal firman Tuhan katakan doa membuat kita intim sama Tuhan. Haleluya. Kemudian seperti seorang anak yang sedang rindu akan kedatangan ayahnya. Bapak Saudara, ketika kita berdoa, hatimu seperti apa? Hati yang khawatir, hati yang gelisah, hati yang ayo Tuhan. Pokoknya kalau hari ini doa aku nggak dijawab Tuhan, aku puasa. Kalau aku puasa, doa aku nggak dijawab juga, aku puasa 40 hari. Kalau 40 hari nggak dijawab juga, aku 80 hari. Inti daripada itu semua supaya apa? Supaya doanya, ya udah deh kata Tuhan, karena engkau doanya banyak, aku jawab. Tuhan nggak ngajarin kita doa banyak, Bapak Ibu Saudara. Banyak. Ya, tiba-tiba kita untuk memaksa Tuhan. Boleh banyak berdoa, tapi bukan untuk memaksa Tuhan. Tetapi membuat kita menjadi erat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Membuat semakin hari semakin intim. Nah, posisikan hati kita seperti seorang anak yang sedang rindu sama bapaknya.
Seberapa romantis hubungan kita sama Tuhan, saudara. Ya, haleluya. Nah, makanya waktu kita berdoa, taruh hati yang betul-betul Bapa. Amin. Bapa, aku sangat merindukan Engkau. Bapak saudara, kalau kurang kata-kata yang indah, baca Mazmur setiap hari. Baca itu Mazmur setiap hari. Daud doanya mantap banget, Bapak saudara. Amin. Daud menemukan kata-kata yang indah sehingga puji-pujian yang sering kita nyanyikan saat ini semuanya berasal daripada Daud. Semuanya keluar daripada doanya Daud. Haleluya. Daud seromantis itu sama Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Haleluya. Kita buka dalam Mazmur, saudara. Apa yang dikatakan oleh Daud? Oke. Mazmur 139. Kita baca ayatnya yang pertama. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Saya akan bacakan sampai ayat yang ke-7. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaling. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi tak sanggup aku mencapainya. Yang ketujuh apa? Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu, kata Daud. Ini kata-kata yang romantis, saudara. Kalau kita baca perikopnya, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Doa yang diajarkan oleh firman Tuhan dari Lukas 11 ayat yang kedua ini, kata Bapa itu membuat sebuah keintiman. Dapatkah kita jauh lebih intim daripada Daud? Dapat. Bisa. Daud belum minta apa-apa nih, saudara. Dia memuji-muji Allahnya. Dia menyatakan hubungannya dengan Allahnya. Amin. Daud nyatakan hubungan itu dengan Allah. Haleluya. Daud mengibaratkan bahwa kemana aku dapat pergi. Bukan Daud kepedean, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tetapi itu membuktikan bahwa Daud tuh gak mau jauh daripada bapaknya. Jadi doa membuat kita semakin intim sama Tuhan. Amin. Doa membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Haleluya. Doa membuat kita semakin erat hubungan dengan Tuhan. Makanya waktu berdoa adalah waktu yang paling baik. Kalau kita punya kesempatan waktu untuk berdoa, doalah sepanjang hari. Pujilah Allah kita. Buatlah hubungan, perkatakanlah hubungan keintimanmu dengan Allah, dengan Bapa kita, dengan dahsyat luar biasa seperti yang Daud katakan. Kemana aku dapat pergi Tuhan, jauhi Roh-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Ya, ayat yang kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk dan aku berdiri. Wow. Haleluya. Jadi sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Doa kita yang sering berdoa itu, kita mesti rasakan, mendapatkan hati Bapa dan kita menyatu. Hati kita dan hati Tuhan terus menyatu. Amin. Tidak ada penghalang lagi. Haleluya. Mungkin saat ini kau berdoa dalam keadaan gak enak. Udah Bapak Ibu Saudara, masuk dalam ruang doa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya aku yang terhina ini tapi aku mulia di hadapan-Mu. Mungkin orang-orang di sekitar sana membicarakan aku, membicarakan kekuranganku, tapi Engkau menimang aku. Itu salah satu kata-kata kita berkata sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Di dalam doamu isinya seperti itu. Amen. Haleluya. Tuhan tahu gak kita sedang minta beras? Tuhan tahu gak kadang kita lagi mikir cicilan? Tuhan tahu gak kita sedang menderita sakit? Alkitab mengatakan bahwa apa? Ayat yang keempat. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Tuhan dah tahu itu semua.
Tapi yang Tuhan mau, bangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita di hadapan Dia. Ya. Kita doa 2-3 jam, ternyata isinya apa? Minta beras. Ternyata isinya apa? Minta bayar kontrakan. Ternyata isinya apa? Ketakutan, khawatir dan sebagainya. Saudara, agak miss kita di sini. Nah, vitamin-vitamin yang seperti itu ketika masuk dalam hidup kita, jadi membuat kita doa adalah sesuatu yang harus saya doakan dan besok harus dijawab. Ya kan? Ayo nak, kamu datang gereja. Kalau kamu nggak gereja, nggak banyak doa ya, nanti kamu nggak sukses. Ya, doktrin-doktrin ini, Bapak Ibu Saudara, membuat taruna-taruna muda atau anak-anak muda jadi semakin, wah, mulailah dia coba berdoa. Tapi sama aja tuh, saya udah doa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun udah doa. Ya, udah doa, jadi doanya tetap nggak dijawab. Ada orang jadi, Bapak Ibu Saudara, jadi mulai kesel, mulai nggak mau doa lagi, mulai nggak mau puasa lagi. Kenapa? Karena dia merasa doanya nggak dijawab sama Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, ya ini adalah dasar banget, Saudara, pelajaran di Alkitab ini. Jadi tadi dalam Lukas katakan, kalau engkau berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskan namamu. Ada kata Bapa dan tiba-tiba koma. Amin. Jadi bangun hubungan kita semakin intim sama Tuhan. Semakin intim dalam doa di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Seperti seorang anak yang rindu kedatangan ayahnya. Bapak Saudara semua pasti sudah punya anak di sini ya. Semua rata-rata orang-orang tua semua punya anak, punya cucu. Wah, bagaimana kedekatannya sama cucu, Bapak Saudara? Kedekatannya sama anak. Amin. Tiba-tiba anaknya datang hanya cuman Pak minta, Mak minta. Rasanya gimana ya? Belum diajak main juga. Ya belum diajak ngobrol juga, belum ditraktir juga. Tiba-tiba Mak minta warisan ya. Kapan ya Mak bagi warisan? Pak, kapan Bapak bagi warisan, Pak? Aku lagi butuh ini. Ya, besok datang lagi. Kapan Pak mau dibagi? Kapan mau dijual rumah ini? Amin. Wah, kayak begitu gimana Saudara? Kira-kira ya, malas nggak ketemu anak begini? Ah, itu datang tuh anakmu tuh. Pasti mau minta disuruh jual apa lagi tuh. Pasti itu mau apa lagi tuh. Amin. Nah itu. Jadi orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak mengerti rahasia ilahi. Dan tidak pernah memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Orang Kristen yang berdoa adalah orang Kristen yang tidak berdoa adalah orang Kristen yang tidak mengerti hati Tuhan. Mohon maaf, Saudara. Doa itu adalah sesuatu yang sangat spesial. Membangun hubungan kita dengan Bapa jauh lebih dalam lagi. Amin. Jadi ketika kita banyak doa, kita semakin dekat sama Bapa. Semakin kita banyak doa, semakin kita merasa bahwa peganganku itu cuma Tuhan. Peganganku itu kepada Allah yang hidup. Amin. Makanya Alkitab ngajarin, kenapa Alkitab ngajarin bahwa nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kenapa? Karena pegangan kita sama Allah yang hidup. Nomor kedua. Ya. Mengapa berdoa itu penting? Doa merupakan pekerjaan utama kita di bumi ini. Haleluya. Pekerjaan utama kita adalah berdoa. Haleluya. Kita buka dalam Wahyu pasal yang keempat. Wahyu, kitab terakhir Bapak Saudara, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, ayat yang ke-11, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Ya, ingat pekerjaan kita yang pertama di bumi adalah doa. Doa, saya lagi. Agak dihilangkan esensi kita doa itu untuk kita request A, B, C, dan D.
Ya, tetapi yang pertama, doa merupakan sebuah komunikasi. Sehingga di dalam komunikasi itu ya terjalinlah, kadang kita perlu, kadang kita minta. Nah, di sini Bapak Saudara, tugas utama kita di bumi adalah berdoa, yang artinya ya seperti yang dikatakan dalam ayat ini, ayat yang ke-11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian. Apakah itu bukan doa? Amin. Itu adalah sebuah perkataan keintiman. Sama-sama katakan perkataan keintiman. Perkataan keintiman, ya, sebuah komunikasi keintiman sama dengan Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, kata 24 tua-tuanya di hadapan Tuhan. Artinya apa? Hubungan kita di bumi, ya, sebuah komunikasi ketika kita di bumi ini dan nanti kita di sorga, Bapak Ibu Saudara, itu tetap kekal. Karena doa itu adalah pekerjaan yang kekal, baik di bumi maupun di sorga nanti. Ya, jadi di sorga nanti doanya apa, pastor? Masih minta-minta beras enggak? Enggak. Masih minta-minta buat bayar kontrakan cucu yang masih hidup, anak yang masih hidup? Enggak, bukan. Ya, tapi kembali, doa adalah sebuah komunikasi kita sama Tuhan, sebuah jalinan hubungan keintiman kita sama Tuhan. Makanya 24 tua-tua di hadapan Dia tersungkur dan berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak terima puji-pujian. Amin. Doa ini adalah sesuatu yang kekal. Di sorga pun menyerukan hal ini. Haleluya. Di sorga pun mengumandangkan sebuah doa di hadapan Tuhan. Orang Kristen yang tidak memiliki kehidupan doa adalah orang yang Kristen tidak dapat bertahan di dalam hadirat Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Enggak tahan dia, saudara. Oleh sebab itu malam hari ini hidup yang kita jalani di bumi ini adalah kita gunakan kesempatan untuk menjalin sebuah persahabatan dengan Allah melalui hubungan doa kita di hadapan Tuhan. Doa yang benar, doa yang betul, Bapak Saudara. Amin. Doa yang mendatangkan keintiman. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya. Mengapa kita perlu berdoa? Karena doa mengubah arah hidup kita. Doa mengubah arah hidup kita. Wah, kalau di sini pasti kita berpikir bahwa ya betul, gara-gara saya berdoa nih, tiba-tiba saya dapat arisan. Amin. Tiba-tiba saya berdoa udah lagi perlu. Haleluya. Lagi perlu, ternyata minggu kemarin menang pas dapat arisan. Haleluya. Itu saya udah berdoa, sudah puasa. Haleluya. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara itu nggak salah. Tetapi doa yang mengubahkan arah hidup kita adalah, kita kembali ke Lukas. Kita kembali ke Lukas tadi, Saudara, Lukas 11. Di ayat yang kedua. Yesus berkata kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Amin. Jadilah kehendakmu. Haleluya. Nah, dalam doa Bapa kami ada kalimat, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Betul? Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, kita mengharapkan bukan kerajaan Tuhan yang terjadi, bukan kehendak Tuhan yang terjadi, tetapi kehendak kita. Tuhan, saya sedang doa, saya minta rumah. Ya. Saya minta rumah. Jadi Tuhan mesti jawab doa saya ini. Saya sedang bergumul banget buat rumah. Ya, pokoknya kalau Tuhan nggak jawab hari ini, nanti saya tagih lagi deh. Kalau Tuhan nggak ingat doa saya doa lagi besok. Amin. Terkadang orang berdoa seperti ini dia memaksa Tuhan, saudara. Kita buka Matius 6 ayat yang ke-10.
Jangan 9, maaf. 9 dan 10. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa, Bapak Saudara? Pada saat kita berdoa, pada saat kita sedang menggumuli sesuatu, yang harus terjadi adalah apa? Jadilah kehendakmu. Yang datang apa? Ya kerajaanmu. Seringkali ketika kita bergumul, ya, karena doa mengubah arah hidup kita, ketika kita bergumul, kita minta sesuatu sama Tuhan, kita sedang menggumuli sesuatu sama Tuhan. Biarlah yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Ya. Bukan karena kita memaksa Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kehendak Tuhan yang jadi. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, wah, nanti saya doakan ya supaya kamu nanti sukses, supaya ya diberkati, berlimpah-limpah. Apa yang kamu perbuat semuanya berhasil. Ya, saya mau kesaksian Saudara. Sebelum waktu masih zaman saya kuliah sekuler Saudara. Ilmu komputer saya kuliah. Maksud hati saya adalah setelah saya selesai kuliah, saya akan bekerja di salah satu perusahaan dan meminta gaji yang seperti yang saya mau. Kemudian saya akan buat sebuah seperti supermarket begitu Saudara. Itu cita-cita saya Saudara. Ya, sudah kumpuli itu. Amin. Saya sudah doakan itu. Saya sudah cari itu betul-betul di hadapan Tuhan. Sehingga satu ketika Tuhan mengubah arah hidup saya. Bukan jadi pengusaha. Amin. Nggak dapatin apa yang saya doakan. Saya nggak kerja perusahaan. Saya nggak dapat supermarket, saya nggak punya, Saudara. Tapi justru Tuhan arahkan hidup saya malah jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Beda. Nah, terkadang kalau hal seperti ini, Saudara, kalau kita ingat-ingat, kalau kita bandingkan dengan isi doa dan realita, Bapak Ibu Saudara, kok berbeda ya? Apakah doaku nggak dijawab? Apakah doa kita, Bapak Ibu Saudara, nggak didengar oleh Tuhan? Amin. Tetapi semuanya itu kembali kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan yang mau. Nah, itu artinya doa mengubah arah hidup kita. Nah, satu saat, mungkin saat kita berdoa menggumuli sesuatu, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba sepertinya belum dijawab oleh Tuhan, percayalah. Amin. Ada kehendak Tuhan yang lain yang harus terjadi. Arti kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, salah satunya adalah doa yang dijawab. Amin. Udah berapa sering doa kita dijawab oleh Tuhan? Udah seberapa sering kita bergumul, tiba-tiba Tuhan jawab. Wow, Tuhan jawab. Wow, Tuhan jawab. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, misal kita doa, Tuhan saya gak ada pekerjaan. Tuhan kasih kerjaan. Tuhan saya kekurangan, keuangan. Tuhan cukupkan. Tiba-tiba setelah Tuhan cukupkan, kita lupa. Ada Maleaki berkata, berilah persepuluhan. Di sini letak, Bapak Ibu Saudara, kebanyakan orang bentrok sama Tuhan. Betul? Pendeta ini bilang gak boleh. Pendeta itu bilang gak boleh. Profesor ini gak boleh. Ajaran itu gak boleh. Semua gak boleh. Lupa kita. Waktu kita sedang kekurangan, Tuhan berkati hamba-Mu. Cukupkan apa yang kami makan, apa yang kami minum. Ya, berkati suamiku. Berkati anak-anakku, berkati usaha pekerjaanku. Oke. Tuhan jawab. Ketika Tuhan jawab, itu artinya kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Kehendak Tuhan udah jadi, hati-hati Bapak Saudara. Gak gampang loh kehendak Tuhan itu terjadi, betul? Gak gampang itu semua. Nah, setelah terjadi, apa yang dilakukan? Yang tadinya doa, minta Tuhan berikan naik gaji, Tuhan berkati usahanya. Ketika itu udah dapat, kehendak Tuhan itu udah dapat, ternyata banyak orang yang ngabaikan Bapak Saudara. Ngabaikan seperti apa? Ya, kerja, mau ke gereja, mau ibadah, mau doa, bilangnya apa?
capek baru pulang kerja. Amin. Belum tutup toko. Ya, haleluya. Pokok sibuk dengan aktivitasnya. Padahal Tuhan sudah menjawab doanya. Padahal Tuhan sudah berikan apa yang minta dalam doa. Kehendak Tuhan sudah jadi atasnya. Kenapa? Kalau kehendak Tuhan nggak jadi, doa kita nggak dijawab, Bapak Saudara. Doa yang kita doakan itu nggak terjadi. Haleluya. Makanya ketika kehendak Tuhan itu jadi atas kita, atau doa kita dijawab oleh Tuhan, pertanggungjawabkan itu semua di hadapan Dia. Ya. Jadi nggak ada lagi besok-besok Bapak Saudara, wah itu akal-akalan pendeta itu. Ya, nanti dia makan uangnya, uang persepuluhan. Amin. Dipikir berisik gereja pakai air ledeng kali ya. Amin. Haleluya. Pakai daun. Semuanya kan pasti dikelola kan. Haleluya. Terus nanti ntar pendetanya ganti mobil lagi. Ya suruh aja hamba Tuhanmu juga jalan kaki. Haleluya. Amin. Nah di sini Bapak Saudara, ketika kehendak Tuhan jadi atas hidup kita, yang kita doakan itu terjadi atas hidupmu, pertanggungjawabkan semua di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih, sembahyang kemarin Tuhan jawab doaku ya. Apa yang harus kubuat buat Tuhan? Masih kita gitu Bapak Saudara. Kemarin Tuhan jawab doaku. Amin. Terjadi apa yang ku minta. Wow. Sekarang aku kembalikan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita dapat dipercaya Tuhan dengan perkara kecil, pasti Tuhan berikan perkara yang besar. Kalau Tuhan percayakan kepada kita berkat yang kecil, ya mungkin saat ini Bapak Saudara dapat uang 100.000 rupiah. Tiba-tiba ketika engkau dapat uang itu, engkau doakan, engkau bersyukur sama Tuhan sedemikian rupa. Walaupun kecil. Amin. Tetapi Tuhan melihat, wah orang ini baru dikasih 100.000 aja. Udah sampai kayak gini ya bersyukurnya. Apalagi kalau aku tambah. Artinya saudara apa? Jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Ada berapa banyak Bapak Saudara ketika dapat gaji, ya, pekerjaannya diberkati Tuhan, doain itu dulu di hadapan Tuhan, puasain dulu itu berkatnya di hadapan pernah. Ya, boro-boro mau puasa pastor, emang puasa beneran ini. Habis terima gaji, uangnya langsung habis, besok saya puasa. Bukan puasa itu saudara. Tapi kita bersyukur Tuhan, makasih buat berkat-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu. Amin. Aku bersyukur sama Tuhan. Ada yang pernah dapat berkat atau dapat uang dari suaminya, saudara, tiba-tiba dia puasa, wah langsung habis. Boro-boro pastor mau dipuasain. Ini buat bayar cicilan ini buat bayar anak, buat sekolah, buat apa. Ini buat biaya ini. Belum saya mau doain, uangnya udah nggak tahu kemana. Bapak saudara, sekali-kali lakukan di hadapan Tuhan. Seberapapun yang kita terima, seberapapun yang kita dapat, entah besar, entah kecil, Tuhan nggak penting, itu nggak penting. Tuhan nggak penting itu maksudnya. Tuhan penting kita orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Walaupun kecil, ya kita doakan, kita bersyukur sedemikian rupa sama Tuhan, nggak ngotot, nggak ngomel di hadapan Tuhan. Tuhan disenangkan. Kehendak Tuhan jadi atas hidupmu. Amin. Kerajaan Tuhan terjadi atas hidupmu, maka kehidupan kita pasti diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. 3 hal penting ini Bapak Saudara. Kenapa kita perlu berdoa? Karena yang pertama, doa membuat kita intim dengan Tuhan. Yang kedua, doa merupakan pekerjaan utama di bumi ini. Kemudian yang ketiga, doa mengubah arah hidup kita. Bukan doamu nggak dijawab. Ya, pasti Tuhan minta pengertian sama Tuhan, bahwa Tuhan berikan pengertian sama aku Tuhan. Padahal ini urgent Tuhan, kok belum dijawabnya? Minta pengertian, apa yang kurang, apa yang salah dariku, apa yang aku nggak tahu lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Bukan karena doanya nggak dijawab. Bisa saja Tuhan sedang mengubah arah hidupmu, mengubah hal itu. Amin. Ke hal yang kita nggak tahu, tapi kita mesti minta pengertian daripada Tuhan. Haleluya. Yuk kita tutup dalam doa malam hari ini. Bapak terima kasih buat firman malam hari ini Tuhan. Berkati kuduskan firman-Mu ini untuk menjadi kekuatan buat setiap kami. Untuk kami semakin hari mengerti tentang kami harus berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman ini Tuhan tidak terusik, diambil oleh apapun, dikalahkan oleh apapun. Kami berkati firman ini Tuhan Yesus boleh bertumbuh berbuah dalam hidup kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati siap yang hadir Zoom malam hari ini.
Dimanapun berada Tuhan, kami berdoa penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami semua. Berkati yang hadir malam hari ini. Berkati Bu Esther, berkati Tuhan keluarganya, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun tercurah atasnya. Seluruh anak-anaknya diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan dengan luar biasa. Berkati Bu Siska Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati ya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, kekuatan, urapan Tuhan. Turun atas Ibu Siska. Turun atas Ibu Siska Tuhan. Engkau mengurapinya. Engkau memberkatinya. Engkau menyertai kehidupannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak ada sesuatu pun yang tertunda atas hidupnya. Tidak ada sesuatu apapun Tuhan Yesus yang belum terjadi atas hidupnya Tuhan. Engkau menolong ia melewati hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Berkati kebaikan hatinya. Berkati kelemah lembutan hatinya Tuhan. Berkati hatinya yang mau menerima setiap orang lain. Yang membantu orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Ibu Suji Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kuasai hati dan pikirannya Tuhan Yesus. Selalu fokus dengan Tuhan. Mencari Tuhan. Perkara besar, perkara ajaib terjadi atas hidup Bu Suji Tuhan. Terima kasih. Berkati juga Bu Adeline Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa. Kau pakai luar biasa untuk menjadi penyampai firman-Mu yang ajaib. Sehingga siapapun yang mendengarkan firman-Mu melalui Ibu ini Tuhan, mereka diubahkan, mereka dikuatkan. Dalam nama Yesus, kuasa itu turun atasnya. Berkati Pak Derik Santi Jabat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati siapapun dikerjakannya, Tuhan buat berhasil Tuhan. Berkati Pak Rino dan Ibu Cika Tuhan Yesus. Kau sembuhkan, Kau pulihkan, Kau kuatkan kemudian kuasa-Mu. Kau normalkan kembali segala sesuatu apapun kelemahan tubuh Tuhan atas Pak Rino dan Ibu Cika Tuhan. Dalam nama Yesus. Berkati Robert Sui. Berkati Pak Robert Tuhan dan nama Yesus. Tutup bungkus kuasa-Mu. Berikan kekuatan urapan baru turun atasnya Bapa di sorga. Terima kasih. Berkati juga Bu Elia Esther Tuhan yang sudah bergerak dalam pelayanan ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam pelayanan ini terus mendatangkan kuasa-Mu. Dalam pelayanan ini Tuhan terus mempermuliakan nama Tuhan. Berkati ia akan memulai terus berjalan untuk melayani Tuhan melalui pelayanan ini. Saya percaya ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, urapan Tuhan atasnya untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa yang tidak terjangkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati kebaikan hatinya, kerinduan hatinya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan malam hari ini. Buat siapapun yang hadir, Tuhan urapi, Tuhan sertai semua dengan kuasa Tuhan. Dan nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih Bu Esther, terima kasih semua. Dan mohon maaf saya izin pamit setelah ini. Ya, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau didoakan nanti hubungi Bu Elia Esther saja. Selamat malam semuanya, bye-bye. Ya. Terima kasih ya buat Pak Abraham. Ya, Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya. Mohon maaf juga untuk Bapak Ibu karena Pak Abraham selesai dari sini lagi masih ada tugas ya, jadi dia cepat-cepat. Tapi Bapak Ibu diberkati, amin. Amin. Luar biasa ya firman-Nya ya. Bagaimana tentang doa ini itu luar biasa sekali ya. Jadi betul tadi Pak Abraham bilang. Kita kalau diberkati, boro-boro kita untuk puasa ya, boro-boro untuk ini. Tapi ini hebat nih Pak Abraham ini ya. Begitu dia dapat berkat, dia bisa puasa, ya bisa mengucap syukur. Kalau kita udah dapat berkat, nggak puasa. Nah di sini kita mendapat pemasukan yang baru ya. Luar biasa menguatkan kita semua tentang doa. Jadi doa ini penting tadi dikatakan yang ke-1 apa? Ya, doa ini membuat intim dengan Bapa. Jadi kalau kita nggak mau berdoa, berarti kita tidak intim dengan Bapa. Kalau kita punya keintiman, pasti Tuhan memberikan kepekaan, ya. Diberikan kepekaan, bisa mendengar suara Tuhan, ya seperti tadi Pak Abraham bilang, ya, pas lagi diingatkan salah satu seseorang, ternyata itu butuh didoakan, ya. Ternyata kalau terlambat, ternyata orang itu sudah lewat. Nah, ini satu warning untuk kita, ya. Pentingnya kalau kita suka salah. Ini saya ingat seperti kemarin masih ada
kakak suami saya waktu meninggal waktu itu karena saya memang lagi ada persekutuan di rumah, maunya mau hari Selasa, tapi datangnya hari Rabu. Ternyata hari Rabu datang, sudah lewat. Nah, kakak suami saya sebetulnya udah mau gerak hari Selasa, tapi entah kenapa diundur ya. Nah ini ternyata ini juga satu peringatan juga untuk kita ya. Jadi kalau udah simpan di dalam hati, kita harus memang cepat datangin ya. Tadi ini juga satu warning buat saya. Oh iya, jadi harus gerak cepat ya. Kita nggak tahu umur kita. Nah ini jadi Bapak Ibu saya percaya diberkati ya tentang doa ini. Bagaimana doa yang benar, bukan kemauan kita. Tapi tadi satu kata, doa membuat intim dengan Bapa. Bagaimana harus ada hubungan di dalam doa. Bukan kehendakku Tuhan yang jadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Jadi bukan maunya kita. Tapi kita boleh bla bla bla, tapi terserah Tuhan kehendakmu yang jadi. Nah ini bagus sekali. Yang kedua dikatakan apa? Ya, doa merupakan pekerjaan utama. Ya, pekerjaan utama. Ya, doa komunikasi ini penting sekali. Ya, pekerjaan utama untuk di dunia ini. Apa sih Tuhan yang harus kita lakukan? Ini luar biasa ya. Ini ya doa yang kedua ini. Jadi apa? Kita harus menyerahkan kepada Tuhan karena pekerjaan Tuhan itu ya dengan doa komunikasi apa sih Tuhan yang harus kita kerjakan sehingga apapun yang kita kerjakan tidak sia-sia tetapi mendapatkan hasilnya. Ini ya yang kedua. Yang ketiga dikatakan apa? Ya, di sini juga dikatakan apa? Doa mengubahkan arah hidup kita. Betul, ya. Jadi apa? Mengubahkan arah hidup kita ini jadi kita tidak maunya kita ya, tetapi maunya Tuhan. Kalau maunya kita gagal total, ya maunya kita seperti ini bla 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 bla, ternyata itu bukan kehendak Tuhan, akhirnya gagal lah. Tapi kalau kita ya mau berdoa, itu akan dikatakan mengubahkan arah hidup kita. Ini Tuhan yang tuntun, bukan kehendakmu tapi kehendakku yang terjadi. Nah kalau Tuhan yang tuntun udah pasti arahnya ke tujuan kepada kekekalan, keselamatan, itu tujuan Tuhan supaya nama kita tercatat di surga. Tapi kalau kita sibuk-sibuk dengan dunia, dengan pikiran kita dan maunya kita, gagal. Keselamatan tidak ada. Ini hebatnya Tuhan luar biasa ya. Jadi saya dapat mengalami ini juga betul juga seperti tadi Pak Abraham bilang, ya Pak Abraham maunya begini Bogono, ternyata Tuhan arahkan di panggilan. Demikian juga saya. Saya waktu menikah punya motivasi, saya ke Jakarta mau usaha, mau bisnis. Ternyata Tuhan ambil alih sama Tuhan, Tuhan maunya saya ada saat ini bersama Bapak Ibu untuk jadi berkat. Nah inilah, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, saya percaya ada maksud dan tujuan. Ya, tujuannya apa? Motivasi kita, terutama Tuhan akan menyelamatkan kita. Kedua, berkat akan mengikuti kita. Pasti Tuhan akan cukupkan. Ya walaupun tidak kelebihan, tapi pas butuh, pas ada. Itu Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Nah di sini luar biasa ya, bagus sekali. Pastor Abraham ini Tuhan memberkati sekali. Bapak Ibu diberkati, amin ya. Luar biasa firman ini. Saya minta dulu untuk doa. Nanti kalau mau bertanya sama saya boleh, karena Pastor Abraham ini lagi ada urusannya apa? Berikut ada tugas yang lain. Saya minta Pak Derikson berdoa syafaat ya. Saya minta angkat satu pujian nanti untuk Bu Adeline, angkat satu pujian nanti doa syafaat ya untuk Pak Derikson, silakan. Iya, baik ya Ibu Elia. Mari kita angkat pujian. Sekelilingku ada di luar kemampuan. Ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar
bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Silakan hambanya, Tuhan berkati. Ya, kita berdoa bersatu dalam doa syafaat kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini dalam tubuh Kristus Ilahi kami telah diberkati melalui pujian dan penyembahan yang dipimpin oleh hamba-Mu yaitu Ibu Adeline, bahkan juga Tuhan firman-Mu yang sudah memberkati kami tentang betapa pentingnya doa Tuhan dan sangat penting dan suatu keharusan bagi kami karena merupakan napas bagi kami orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Tanpa doa maka iman kami akan mati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau Tuhan, berkati Bu Adeline dan keluarganya dan pelayanannya, berkati juga Bapak Abraham, pelayanan yang tangerang Tuhan dalam perkembangan, dalam apapun yang dilakukan, Tuhanlah yang mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat tubuh Kristus Ilahi ini Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberkati komunitas ini Tuhan, menjadi tempat wadah bagi kami bersatu dari berbagai tempat, berbagai gereja, berbagai provinsi untuk dapat berdoa bersama, untuk dapat menyembah Engkau bersama dan memuliakan Engkau Tuhan. Berkati Ibu Esther Tuhan yang memimpin daripada tubuh Kristus ini, berkati suami, anak, dan juga pekerjaan dan pelayanan, dan juga segala yang dibutuhkan, bahkan terutama dalam melayani Engkau Tuhan semakin mengurapi hamba-Mu sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan biarlah semua yang hadir pada saat hari ini sudah diberkati. Bahkan kami percaya Tuhan ketika pujian dan juga firman-Mu dinyatakan pada saat hari ini Tuhan, Yesus hadir dan dimanapun Yesus hadir, mujizat Allah terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan. Semuanya merasakan berkat-Mu Tuhan, dimanapun berada pada saat hari ini Tuhan, yang sudah hadir maupun yang tidak sempat hadir dimanapun berada, kiranya biarlah mujizat-Mu terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami sangat menyukai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua yang hadir dan tidak hadir Tuhan, dan biarlah Tuhan semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sungguh-sungguh diberkati. Apapun masalah dalam kehidupan keluarga kami, Engkaulah yang memberkati semua anggota tubuh Kristus Ilahi yang hadir maupun yang tidak hadir Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, di masa transisi pergantian pemimpin Tuhan, presiden dan wakil presiden, bahkan legislatif. Tuhan, kiranya Engkaulah yang menolong Tuhan, memberikan jiwa yang takut akan Tuhan, hati yang takut akan Tuhan dalam memimpin negeri kami ini Bapa, sehingga apa yang pembangunan yang belum selesai dapat diteruskan, bahkan program-program yang baru juga Tuhan untuk mensejahterakan masyarakat yang dapat kami nikmati, karena Engkaulah Tuhan yang campur tangan dan Engkau mengasihi bangsa dan negeri kami ini dari pusat sampai kepada daerah Tuhan. Demikian juga presiden dan wakil presiden yang sudah terpilih Tuhan, kiranya Engkau Tuhan yang menolong, memberikan hikmat di dalam memilih kabinet menteri Tuhan yang akan bekerja membantu daripada pemimpin negara ini Tuhan. Tuhan, apapun gejolak yang terjadi, jauhkanlah negara kami ini dari segala kerusuhan, dari segala bentuk-bentuk teror, bahkan segala kerusuhan, bahkan seluruh provokasi. Engkau jauhkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah pembangunan dapat berjalan lebih lagi daripada yang lalu Tuhan, sehingga kami dapat menikmati Tuhan
kemerdekaan yang sesungguhnya di negeri kami, Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah kami telah mendengarkan doa-doa kami Tuhan, sebagaimana firman-Mu pada saat hari ini Tuhan, bahwa firman-Mu mengatakan doa itu adalah membuat kami lebih intim kepada Allah, dan tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Engkau selalu menjawab doa. Mungkin saat ini Engkau masih menjawab tidak, mungkin masih menjawab tunggu dulu, mungkin masih menjawab belum waktunya Tuhan. Tuhan mungkin juga menjawab ya. Yang sedang menantikan jawaban doa, baik yang sakit, baik yang penuh masalah, Tuhan tolong Bapa kami berseru memanggil nama-Mu Yesus, semuanya Tuhan tolong Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Baik itu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Baik masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Masalah pekerjaan, masalah pelayanan, Tuhan tolong Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Siapapun yang ada di sini yang menantikan jawaban doa, Tuhan nyatakan pada malam hari ini kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah ingkar janji. Yang pegang janji-Mu Tuhan, dan Engkau tidak pernah membiarkan umat-Mu yang berseru-seru memanggil nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Biarlah tubuh Kristus ilahi ini Tuhan tetap eksis Tuhan, dan juga menjadi tempat bagi semuanya untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan juga acara kami selanjutnya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bu Esther. Amin. Ya, terima kasih. Sebelumnya nanti kita ada mau bertanya ya, mungkin nanti ada pertanyaan. Tapi sebelumnya kita doa berkat, kita angkat kedua tangan. Mari nanti kita sebelumnya kita terima berkat dulu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dari berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera kekuatan ilahi. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, ya.